Pertanyaannya, apakah rezim saat ini akan mengikuti seperti rezim-rezim sebelumnya? Rezim yang lalu menggunakan Pancasila alat pemukul dan lip service. Apakah akan begitu Prabowo? Nah, kita lihat. Orang kan pengen cepat. Udahlah, pokoknya udah presiden, kekuasaan di tangan, sudah tangkap itu koruptor, perintahkan KPK. Ya nggak segitunya. Uang KPK sekarang itu, kalau ini soal Muiz ini bertambah hukuman dan diambil kekayaannya, satu. Insya Allah bisa itu. Berarti dalam tempo 100 hari ini akan ada perubahan kabinet? Belum, Bim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Ya, alhamdulillah, Bib. Alhamdulillah. Bisik-bisik politik pagi ini kita mulai dengan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami berharap bisik-bisik ini bisa bermanfaat buat netizen semua ya, Prof ya. Betul, buat negara bangsa dan juga terutama bagi generasi milenial dan Gen Z yang akan berada pada Indonesia emas nanti. Insya Allah Indonesia emas tercapai bila suasana politik ini hari-hari makin kondusif. Tapi kalau kita lihat peta politik terkini, Prof, ini awal-awal Januari ini semakin memanas. Mulai panasnya sejak Desember kemarin, di Januari juga semakin memanas. Gimana Prof nih? Ya begini, permasalahannya mengelola negara dan tata kelola negara itu ada beberapa variabel, yaitu paham dulu kita apa itu negara. Ya, negara itu ya kalau pada tingkat PBB dia akan mengakui teritorinya jelas, wilayahnya jelas, penduduknya jelas. Itu negara sudah. Itu singkat cerita. Jadi kalau Israel tidak bisa itu, batas teritorinya nggak jelas di mana. Ya. Kalau penduduk ya para Yahudi itu, gitu. Kemudian ada lagi pengakuan dari yang lain belum sempurna. Nah, tapi kalau Afghanistan teritorinya jelas, penduduknya jelas, ya. Nah, apalagi? Tapi juga nggak bisa menjadi satu-satu negara dan menjadi anggota PBB. Nah, ini lucu-lucu dunia ini, cerita dunia. Nah, sekarang Indonesia, ya untuk menjalankan ini, ya dari Undang-Undang Dasar 45 itu sudah kita mengenal lembaga tinggi negara MPR, kemudian lembaga tinggi negara. Kalau tertingginya MPR itu, ya, dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi pusat dan kata kuncinya itu berada pada MPR. Dan itu sudah nggak ada cerita lagi. Nah, itu sudah itu buku lama. Buku lama sudah diamandemen kan? Sudah diamandemen. Nah, dalam amandemen ini banyak yang perlu dipertanyakan soal presiden lah, ya enggak, nasabnya presiden lah ditanyakan, ya. Kemudian apa itu lembaga tinggi negara dan sebagainya, ya. Ya, yang perlu diketahui kalau dulu itu, ya, kata putus itu ada permasalahan peraturan perundangan itu adanya di MK. Sekarang MA juga cawe-cawe. Gitu. Ya kalau ngomong soal cawe-cawe, Prof, kita mengkritisi akhir-akhir ini kan cawe-cawenya KPK yang memang merusak suasana perpolitikan. Iya, karena begini, ya. KPK itu tadinya adalah lembaga super body. Ya, tuh. Di mana pengendalian di sana, kejaksaan di sana, kepolisian di sana, hakim di sana, ya, lengkap sudah selesai semua. Dan dulu itu orangnya itu rata-rata berkualitas, ya ketuanya maupun pengawasnya.
ya Taufikur Rahman, ya Ya. Abdullah Hamahua, teruji hidupnya itu. Ya. Nah, makanya jalan kan. KPK jadi pertama ya. Nah, gitu. Nah, KPK sekarang, ya, kan ini statusnya berubah. Hanya sebagai lembaga tinggi negara, sama itu MK, MA, apa, dan bagian dari eksekutif. Ya, ya, ya. Ya, jadi, nah hebatnya, Bib, KPK ini sekarang tugasnya bukan lagi ya enggak menyelesaikan masalah korupsi atau koruptor. Tugasnya adalah bagaimana pemerintah ini ya bisa didukung sesuai kemauannya. Oh ya, Terutama pada sebelum Prabowo ini. Jadi menjadi alat pemukul, alat penindas, itu KPK. Nggak sependapat dengan pemerintah, dengan rezim, cari. ini kalau gitu ada kaitannya nggak dengan kasus Hasto saat ini yang lagi ramai? Iya. Lah, jelas, Bib. Kasus Hasto ini kan sudah 4 tahun yang lalu. Ya, itu masalah suap, menyuap. Ya. Ya, sementara kan kita melihat banyak sekali kasus-kasus yang miliaran bahkan triliunan yang tidak digarap gitu. Ya, makanya saya katakan tadi, ya KPK ini sudah menjadi satu alat untuk kepentingan rezim. Oh, Itu alat untuk kepentingan rezim untuk yang kepentingan berkuasa. yang berkuasa. Nah, pertanyaannya, apakah rezim saat ini akan mengikuti seperti rezim-rezim sebelumnya menggunakan KPK ini sebagai yang alat? sulit. Nah, Ya, ini pertanyaannya. saya tahu, ya Prabowo sebagai pimpinan rezim yang sekarang itu membawa satu misi yang besar, Ya. amanat rakyat. Ya. Sanggupkah dia menghadapi tekanan, menghadapi kendali? Yang jelas, kalau saya melihat strateginya Prabowo ini, apapun semua diakomodir. Ya, yang tersandera, yang terkorup, yang ini segala macam masuk. Sehingga gemuk itu dia punya kabinet ya. Ya. Nah, bomocorahnya juga ada di dalam itu. Ya, kalau kita Nah, melihat, tapi begini loh, ini belum selesai. Itu hanya menurut sebagian para pengamat, Ya. itu diakomodir sampai dengan pelantikan, kan begitu. Nah, setelah pelantikan itu, tentu Prabowo akan menunjukkan jati dirinya. Jadi sebetulnya yang kita pertanyakan itu adalah jati diri Prabowo sebagai presiden yang punya hak prerogatif, namun pada saat membuat kabinet, hak prerogatifnya itu dia lepas. Semua diakomodir, tapi demi untuk bisa dilantik tanggal 20 November. Sudah kan? Nah, sekarang kita lihat bagaimana dia mengimplementasikan ideologi negara Pancasila ya agar memenuhi apa yang tertulis di dalam pembukaan dasar 45 khususnya Pancasila. Nah, ini jadi pertanyaan besar, karena apa? Rezim yang lalu menggunakan Pancasila alat pemukul dan lip service. Apakah akan begitu Prabowo? Nah, kita lihat kepemimpinan itu terletak daripada kolbunya, karakternya atau perilakunya itu dipengaruhi oleh keturunan, dipengaruhi oleh pendidikan, dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau keturunan jelas, keturunan akademisi, bangsawan, dan yang berpihak pada seorang nasionalis dan juga seorang sosialisme. Karena ayahnya itu kan partai sosialis, kakeknya pendiri perbankan. Dan tidak ada catatan pada era itu mengenai kakeknya maupun ayahnya. Malah ayahnya berhadapan dengan Soekarno, melakukan koreksi bersama dengan tokoh-tokoh Masumi, yaitu Safruddin Paradigah dan Natsir. Nah, sekarang Prabowo, dia pendidikan militer, nasab jelas, ya. Jadi kita nggak cerita nasabnya Yaman sama Hejaz lah, ini kan kami juga nanti. Ya. Nah, ini jelas, Bib, ya. Ini pendidikan jelas. Lingkungan militer, lingkungan ini
pernah jadi menantu Soeharto, ya. Nah, jadi beliau ini ada di dalam dinamika romantika kehidupan, ya, era Orde Lama, era Orde Baru yang mewarnai Orde kehidupannya. Reformasi juga. Apa? Kan Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, iya. dia terkait dengan beberapa Termasuk kegiatan. tiga zaman kan? Iya, tiga zaman itu. Beda dengan saya, udah berzaman-zaman ini. Oke. Jadi untuk itu maka kita lihat. Orang kan pengen cepat. Udahlah, pokoknya udah presiden, kekuasaan di tangan, sudah. Tangkap itu koruptor, perintahkan KPK. Ya nggak segitunya. Uang KPK sekarang itu berapa hari menjelang turunnya Jokowi alias Mulyono, kata Amin Rais. Saya pakai Amin Rais ini. Ya, kayak alias kan? Ya, begitu keselnya barangkali. Ya. Nah ini itu beliau sudah menyiapkan dan menetapkan ya enggak, pengawas atau penasehat dan pengurus KPK untuk periode 2024. Nah itu timbul pertanyaan. Ya. Kan kalau kita melihat kemarin Prabowo ini kan keberlanjutan. Apakah keberlanjutan yang kebijakan KPK yang selama ini bermain politik, ya tanda kutip ya, itu akan dilanjutkan oleh rezim Prabowo atau tidak menurut Prof? Nah begini, mudah-mudahan dia dapat ilmu orang Minang. Iyo kan diurang, lalu kan diawak. Inggih sama Jokowi, lewati ini, KPK biar gitu, kan bisa ditekan juga. Sebab pengurus KPK yang ada sekarang itu beberapa punya catatan juga. Ya, walaupun hampir semua ya yang duduk itu karena tidak ada mengatakan porsi pemerintah berapa, porsi non pemerintah berapa, itu tidak ada itu untuk penyusunan jumlahnya orangnya. Nah, jadi KPK yang sekarang ini, tapi bisa juga diperkarakan ini. Sah nggak KPK yang sekarang ini? Oh ya? Oh iya, bisa dipertanyakan. Legal nggak? Memenuhi syarat apa tidak? Karena biasanya KPK ini terkait dengan siapa yang presidennya gitu. Tapi pintar Jokowi ini. Jadi artinya pintar Jokowi apa DPR yang bodoh? Hah? Pintar Jokowi apa DPR yang bodoh? Kan ada dua pertanyaan nih. Pintar Jokowi apa DPR yang bodoh? Begini. Kan ini kan orang itu dia masih kuasa waktu itu kan? Iya betul, masih berkuasa. Walaupun sekian menit, kalau nanti anggota DPR yang menolak, ya langsung ditetapkan saja, panggil, tersangka kayak Hasto, kan cepet banget tuh. Nah, jadi itulah ya. Jadi ada dilema. Karena apa? Di DPR juga kan sekarang lagi rame itu ada CSR, ya enggak? CSR berjamaah itu. Betul. Ya. Betul. Jadi itulah kondisi yang ada. Jadi artinya Prabowo ini dalam berjalan itu onak dan duri di jalan itu sudah ada. Tentu dia perlu hati-hati. Nah, hati-hati itulah dia harus pakai pepatah orang Minang. Iyo kan diurang, lalu kan diawak. Kalau dia punya jati diri sebagai nasionalisme, seperti ayahnya, dia akan meluncur dengan baik 100 hari, 6 bulan. Nah, disitulah kita lihat nanti. Bisa nggak kita katakan Prabowo sekarang ini pada kondisi buah semalakama? Kalau saya tidak buah segala semalakama, apa yang semalakamanya, paling dia dituntut soal pesawat, kan udah selesai. Kan itu kan? Ya kan yang kan, satu lagi mengenai food estate. Ya ini kan soal keterkaitan kalau masalah dikaitkan korup yang beredar sekarang. Itu dua yang bisa diselesaikan. Hadapi itu, tapi yang lain, kalau ini soal Muiz ini bertambah hukuman dan diambil kekayaannya, satu, insya Allah. Dan saya punya keyakinan itu. Cuma sekarang ini perjalanannya itu di jalan itu sudah luar biasa. Ya, sama juga perjalanan Habib dengan 10 pengawalnya di KM 50 itu udah hilang itu datanya semua. Tapi udah ngaku. Kembali lagi ke membongkar. Ya kan? Ya ini nanti kita balik ke situ, Bib. Jadi kalau Hasto, ya ini jalan dulu. Jadi Prabowo sekarang banyak ganjalan-ganjalan yang sudah. Dan ini ahli strateginya ini apa, Bib? Ini dari Sun Tzu ini, ya biang-biang Cina ini, ya. Jadi asimetrinya jalan. Itu yang diteriakkan oleh Gatot. Ya, walaupun Gatot juga dekat sama Tommy Winata. Ya.
Oke, jadi nah sekarang kita lihat bagaimana manuvernya. 100 hari kan tinggal berapa hari lagi kita lihat. Iya. Setelah itu 6 bulan bagaimana? Kenapa 6 bulan? Ini yang dia omonginnya waktu di Mesir. Di depan mahasiswa di Al-Azhar University. Nah, jadi, Hasto kita balik. Ya, Hasto ini punya teman seorang pakar intelijen. Ya, Andi. Prof. Dr. Koni. Oh, itu bukan teman, sahabat itu. Sahabat. Ya, tentu dia yang siap membongkar iya. kebobrokan Dia rezim. dan dia punya data dan dokumennya. Sekarang sebagian dokumen katanya sudah dinotariskan di Rusia. Nah, jadi artinya apa? Kalau mau bongkar-bongkaran, bongkar. Termasuk akan dikejar juga Prabowo dari dua hal itu tadi. Mungkin adiknya juga. Nah, untuk itulah dia bisa bermain yang cantik sampai dia punya crack untuk merapikan ini sehingga bangkit. Kalau tidak, ya, sampai sekarang ini saya katakan, saya masih berpikir, ya, Prabowo ini bermanuver. Dengan kata tadi, yokan diurang, lalukan diawak, dia jalan terus. Jadi kalau dia menyeberang itu, nggak begini dia menyeberang. Sasarannya A, maka dia mundur ke belakang. Dia miring, karena apa? Waktu dia menyeberang tadi kan kena arus. Tapi dia sampai pada satu titik, di mana titik itulah nanti take off daripada kita menuju. Itu yang kita tunggu. Mas, itu yang kita tunggu. Jadi kayak menyeberang sungai, dia nggak lurus begini. Kalau sungai dihantam sama arus, arusnya udah banyak itu bambu dibawa, ya enggak, pohon-pohon juga ditebang apa ya. Dan ini dikait segala macam kan. Akhirnya kan nyampe. Maka dia itu harus titiknya di sana. Jadi beliau ini, saya mengatakan, melakukan keberlanjutan untuk perubahan. Gitu. Apa itu yang kita harapkan? Itu yang kita harapkan. Iya, kita harapkan. Dan saya tidak berharap, oh ini adalah kabinet, Zaken kabinet katanya kan. Enggak, dia pilih yang ini. Kita lihat sekarang. Menteri Pertanian. Saya dengar tadi pagi apa? Sudah dipecat itu. Ya. Karena indikasi bermain di dalam satu proyek. Tegas diikrarkan. Ya, berarti dia bersih itu. Kita harapkan ya. Nah, kita lihat Departemen Agama juga. Nazarudin ya, yang punya ilmu seabek-abek ini. Yang saya juga masih mempertanyakan dia. Ya, apa dia sebetulnya ini ya. Tetapi dari segi pendidikan, pengalaman apa, dia akan bisa itu. Artinya dalam tempo 100 hari ini akan ada perubahan kabinet? Belum, kelihatannya ya. Belum kelihatan, karena yang jelas sekarang adalah penyanggah yang kebetulan orang berada di Gerindra. Baru Gus Miftah yang Gusnya tidak ketahuan, Wong Lampung dapat Gus gitu. Kecipratan Gus Nur kali. Nah, jadi Hasto punya senjata. Ya, yang kick baliknya itu hancur semua. Hasto punya senjata. Ya, itu rahasia negara. Rahasia petinggi negara, dan negara. Perilaku politik rezim dia punya. Pertanyaan yang mendasar. Walaupun PDI juga terkait dengan ini, kan yang gedein dia. Pertanyaan mendasar, apakah seorang Hasto yang menyimpan rahasia negara begitu lama akan dipergunakan sebagai senjata pemukul? Ya, jadi begini, Bi. Nama juga politik. Kalau dari sisi saya, siapapun yang menyimpan sesuatu menyangkut keselamatan negara, itu juga bisa dituntut. Ya, tapi sisi lain kan. Itu yang saya maksud. Iya, jadi ya seperti misalnya Prof. Koni kan, punya data, punya ini kan, demi keselamatan negara. Cuma sekarang ini kan dia bingung sama siapa mau dikasihkan data itu. Dikasih ke KPK, diremes karena masukin, selesai. Kenapa contohnya? Ubaidah Badrun mengajukan soal Kaisang dan kita. Jadi punya tujuan politis untuk publish iya, namanya itu. Betul. Rahasia-rahasia negara itu. Publish sengaja untuk mencari simpati. Atau untuk mencari apa? Enggak, betul. Kalau data itu mereka ada. Karena yang namanya ini, Prabowo apapun akan berterima kasih dengan Megawati. Karena beliaulah mengakomodir Prabowo kembali. Oke? Jokowi apalagi, ya, kan petugas partai, ya, harusnya. Tapi ini balelonya kebangetan.
Nah, dia nggak ngerti berhadapan dengan ya enggak penggawa Jawa. Megawati ini kan betul ibunya Minang, ya. Tapi bapaknya kan Soekarno, wong Jawa ngono. Ya dia simpen nih, ya deh. Sekarang udah nggak nahan. Ayo Asto. Jadi dendam politik ini semakin hari semakin membara, Prof. Bagus membara, keluar semua. Sudah tuh nanti Indonesia Emas, ya. Kalau ya Gen Z yang sekarang ini karakternya diperbaiki. Karena apa? 10 tahun ya, mungkin 20 tahun lalu, sekarang ya rasa sejarah, rasa agama, ya bagaimana belajar untuk menjadi sesuatu yang tidak langsung ya, seperti banyak tokoh muda ini yang Gen Z kaya raya, ada yang menjadi pencuci uangnya, ada yang macam-macam lah ya. Nah itu. Nah ini kalau nggak kita lakukan, 2009 itu adalah satu langkah perbaikan karakter. Ya, 10 tahun, ya. So apa? Yang namanya Indonesia berkah itu atau Indonesia emas itu 21 tahun lagi kan, Bib? Masih lama. Saya Habib mungkin hidup 200 tahun nih. Iya, karena apa namanya? Zuriat Nabi yang lagi diramein juga. Panjang umur tapi yang bermanfaat. Itu panjang umur dan bermanfaat. Tapi Nabi bilang umur umatku tuh Sitin wasabin, 60 sampai 70. Jadi kalau sudah lebih dari 70 itu saya Prof itu sudah semacam hadiah. Iya, kayak saya ini kan sudah 3 kali hadiah nih, Bib. 82 ya. Ya, pada waktu ya enggak COVID, sampai hancur nih badan. Semua sudah berpikir Allah berikan. Nah kemudian ya enggak 2 minggu yang lalu pasang pacu jantung. Iya, kenapa Allah kasih panjang umur, Prof? Karena Prof bermanfaat buat umat. Ya, mudah-mudahan buat banyak orang. Itu yang membuat umur kita panjang. Ya. Allah akan panjangkan umur sehingga umat-umatnya itu yang bermanfaat buat orang selalu umurnya panjang. Nah, jadi itulah Bib kenapa ya keluarga saya, putra saya bilang, saya tidak bisa berhenti ini dalam dinamika pergerakan, paling tidak mengingatkan, paling tidak menyampaikan hal-hal yang menurut pandangan saya sebagai seorang muslim ya yang harus ya menikmati rahmatan lil alamin, kemudian membangun apa masalah baldatun taibatun warafun ghafur. Ini 2 pegangannya. Kembali lagi ke KPK, Prof. KPK ini kan sejak awal sudah lama sekali ya selalu membuat kegaduhan ya, dari silih berganti, kasus demi kasus, banyak sekali kasus yang dilaporkan tidak digubris, sementara kasus-kasus yang memang ecek-ecek seperti ini contoh kan sebagai penyuapan, nanti kan tidak ada kerugian negara yang ada di situ kan, sementara kasus-kasus yang besar ini tidak dikata kutik gitu loh. Nah, apakah menurut Prof ini harus tetap kita biarkan atau kita berkritisi atau begini, Bib. Saya dengan beberapa rekan tidak boleh sedetik pun kita berhenti untuk mengkritisi, tapi memberikan ya informasi dan peluang untuk perbaikan. Gitu. Seperti misalnya kita lihat PSN, ya, PSN ini udah salah kaprah, Bib. Dalam pembentukannya PSN ini, proyek Sarjana Negara itu udah nggak benar. Pertama dimulai dari Inpres. Ya, coba Habib buka YouTube-nya Munarman, itu jelas itu. Ya, Inpres. Kemudian tetapkan dikeluarkan dengan peraturan presiden. Padahal Perpres ini lebih tinggi daripada Inpres. Ujung-ujungnya keluar Undang-Undang Cipta Kerja. Itu satu ya. Dari segi masalah legalnya saja sudah berantakan, sudah diacak-acak nih konstitusi. Dari segi yang namanya proyek, proyeknya itu kalau proyek strategis negara, kita lihat. Kalau dia PSN murni, harusnya itu APBN. APBN kemudian ya mengundang swasta untuk melaksanakannya, tapi dananya APBN. Sekarang tidak, dia B2G, ya, business to government. Nah apa? Disiapkanlah peraturan perangkat perundang segala macam sampai ke desa, sehingga proyek ini jalan. Tapi dalam proyek itu bermain dia adalah jualan.
oligarki ini. Jadi sangat cerdas memang. Otak Yahudi ini di belakangnya ini. Ya. Nah, mungkin ini sebagian daripada CSIS ini yang bermain. Jadi kalau kita bersama lihat Kaipan. hidup pikun ini selain KPK ada PSN, ada Iya, masalah PSN ini jumlahnya per 200 pip. Dan di situ apa? Kalau dikatakan PSN, itu pemerintah bisa mempush agar membebaskan tanah. Jadi ini PR buat Prabowo begitu besar, Bro. Oh, makanya besar sekali. Nah, Jadi pertanyaan yang timbul, Apa? mampukah beliau? saya orang kan sebentar katakan sakit. Semoga terbuka hidayahnya. Itu aja kita doakan dan sehat. Semoga dia menggunakan akal sehat. Ya. Nah, tapi saya tahu dia tidak akan melukai kakeknya dan ayah kandungnya. Kembali ke KPK, Prof. Kasus Hasto, ya. Ini bisa nggak semacam batu ujian buat Prabowo? Kemana dia harus memilih? Ya, ini masih ada waktu kan? Ini kan suasana kegaduhan politik Ya, kan sekarang semakin begini. tajam. selama belum dicomot ditangkap, Hastonya, ya. Ini kegaduhan kan makin hari makin bertambah. Nah, begini, marilah berkirau, istilahnya Yusril, ya. Berselancar di angin barat. Dia masuk keluar, mana yang bisa digebuk. Miftah digebuk, siapa lagi? Ini digebuk. Pertanian, 3 orang udah dipecat. Nanti di mana lagi? Yakul mau paksa begitu. Jalan terus. Kan makin sedikit ini. Onak-onak duri ini berjalan. Tentu keras daripada, ya karena ada begitu timbul citra kan. Nah, diopinikan dari citra. Nah, ini tentu nanti yang rezimnya ini, ya memang sekarang kan berapa menteri yang terkait, yang tersandera. Dulu Habib sama saya kan pernah bicara. Hai kaum tersandera, bersatu padulah melawan rezim, bikin koalisi tersandera, hadapi, ya enggak? Tapi enggak berani. Jadi sampai sekarang ini beberapa menteri yang punya jabatan masih tersandera. Iya, walaupun dia menjabat masih tersandera, makin berat tersanderanya. Kasihan bangsa ini, Prof, ya. Belum lagi sumpah serapah masyarakat. Iya, Prof. Kasihan bangsa ini ya. Orangnya sudah hebat, sudah punya kedudukan yang luar biasa, tapi masih ada sandera politik yang setiap saat bisa digunakan oleh rezim. Begini, Bib, ya. Tiada ketenangan dalam dirinya. Sebab saya melihat ya di lingkungan saya ya, BUMN ya, itu tempat bancaan politik, tempat cari rezeki. Saya pernah juga terkait dengan CSR. Tapi CSR waktu itu saya bagikan kemana? Ke pesantren-pesantren, ke pemuda-pemuda aktif. Siapa itu? Ansor, pesantren Jawa Timur, Jawa Tengah. Ke sana dibagikan konkret jelas, ya. Apanya? Ya untuk tempat tidurnya ini apa. Sekarang nggak tahu itu, ya. Padahal kalau anggota DPR itu kan ada masa reses, ada dana untuk konstituennya, ngambil lagi dari CSR. Ini memang tingkat kerak. Kalau boleh, Prof, memberikan saran dan semacam masukan ya kepada rezim yang sedang berkuasa saat ini. Kan situasi ini kan masih menjelang awal tahun baru, suasana ini mudah-mudahan kan bisa berubah. Apa kira-kira masukannya Prof sampaikan kepada rezim? Masukan saya tetap begini. Dan terutama tentang KPK yang menjadi lembaga politik, tanda kutip, ya. Karena saya meyakini bahwa sudah sangat kasat mata lembaga KPK ini sudah menjadi semacam lembaga politik. Ya, jadi saran saya adalah biarkanlah para penuntut keadilan terhadap eksistensi KPK yang sekarang, ya, pimpinannya maupun penasehatnya. Ini sedang berjalan ini. Sudah ada kelompok-kelompok yang akan mengajukan tinjauan terhadap keputusan itu. Sah tidak itu dulu. Dan ini jangan dihambat. Ya enggak? Berilah peluang tegaknya keadaan supaya KPK itu berfungsi kembali. Walaupun tidak seperti awal dibentuknya. Sekarang kan dengan tahun 2009 dirubahnya kan. Ya enggak? 2019 ya. Keberadaan KPK itu dirubah, masuk ke eksekutif, jadi tidak lagi menjadi super body, tapi tetap digunakan sebagai alat kuasa. Nah, biarkanlah ini bergulir terus, jalankan. Semoga juga orang-orang di kehakiman, orang ini kan nggak tahu, Bib, viral itu
hakim nyobek seluruh surat, tangkap saya katanya gitu. Karena sudah nggak tahan dengan kondisi yang ada. Nah, jangan sampai terjadi nggak tahan lagi masyarakat ini, terjadi 98, terjadi 10 Mei dulu, mulai dari Bandung. Itu yang menjadi kekhawatiran Lemhanas dan kita, Prof, ya. Karena ini hal-hal yang tidak bermanfaat buat rakyat. Iya, saya kan ya senior saya sedikit tuh, Muslimin Nasution. Kan itu biangnya dulu itu. Ya, kan jadi menteri, ketua Bappenas. Hidupnya sederhana saja. Dia adik-beradik malah bangun sekolah pesantren. Ya, tenang hidupnya. Nah, itu langkah-langkah presiden sendiri apa, Prof? Yang langkah-langkahnya kan begini. Yang menurut Prof ini kira-kira bisa meredam situasi ini sehingga kita bisa perpolitikan nasional tidak makin hari makin gaduh. Jadi internalisasi pertama kepada tim yang berada di sekitar ya Prabowo. Ini Miftah udah enggak kan? Tinggal siapa lagi nih yang uang langsung juga ini? Ya itu juga harus hati-hati. Bersih jadi. Bersih. Ya. Kemudian bisnis yang ada Prabowo, adiknya bisnis silahkan boleh kok, nggak dilarang. Yang bisnis dia, ya selama menjabat ini nggak usah bisnis dulu lah. Ya enggak? Saran saya. Udah. Setelah itu dia tatalah lembaga-lembaga negara yang tidak begitu sulit dibersihkan. Contohnya apa? Dikbud, Ristek Dikti, ya. Jadi cawe-cawe soal reksul, soal ini apa segala macam, benahi itu. Ya enggak? Yang nggak benar benahi. Khusus Bahlil, ya kan dokter dulu tuh, dokter Bahlil. Ya itu enggak begitu berat. Soal Dikbud, ya berapa yang digunakan oleh Karim itu, Makarim? Gojek aja udah dapat duit banyak. Harusnya pendidikan juga hasilnya bagus. Sekarang indeks pendidikan kita tuh jauh sekali di bawah dunia, di bawah ASEAN. Ya, tingkat kehidupan juga begitu. Yang berhasil baik kita sekarang ini adalah itu mantan presiden kita Joko Widodo itu sekarang masuk kandidat. Ya, tahu kandidat apa? Ya, itu sangat memalukan, Prof. Nggak usah malu, kenyataan gitu. Ya gimana memalukan itu? Ya tapi mau ngomong apa kenyataan kan? Kenapa kitanya yang salah? Membiarkan dulu, makanya ini bukan membiarkan, Prof. Bukan, karena ini kan kerjaannya Bu Mega, PDIP ini. Ya, kerjaannya Hendro Priyono, kerjaan di LBP. Ya, mulai dari Solo, dari teteng sampai jadi presiden kan? Ya. Nah, sekarang senjata makan dua. Ya enggak? Dia nggak peduli. Gue pecat sekarang, seminggu kemudian gue kejar tuh Hasto. Kan begitu? Nah, tapi Mega lain. Jangan ganggu Hasto. Gue datang nih. Nah, betul, berkibar semua. Semua bicara. Gue semua boleh bicara. Adian saya dengar. Semua bangkit. Karena apa? Kegaduhan politik tadi, kegaduhan politik yang tidak banyak manfaatnya. Iya, memang tidak ada manfaatnya. Nah, caranya sekarang adalah kalau ada impor-impor, kemudian segala macam, yang saya khawatir sekarang, ya, Cina ini melakukan politik dumping, ya, barangnya berhamburan saja, mati industri kita. Ini itu yang perlu. Jadi supaya industri ini bangkit lagi, mulai diadakan kuota dan menahan masalah itu. Ya, kemudian akomodir perburuan. Biarkan, ya enggak, orang-orang yang mempertanyakan eksistensi, ya, KPK sekarang ini, ya, jelas betul tuh, ya, ini. Nah, kalau KPK ini yang dibentuk Jokowi ini bisa berubah, sudah. Karena dia di bawah eksekutif kan, berarti langsung di bawah komando penuh Prabowo gitu kan. Dan kita itu Kim Jong-un, Xi Jinping, budaya di sana dengan budaya Indonesia lain, gitu loh. Nah, juga kan heboh. Islam mengatakan begini, ini lain implementasinya, ya. Itu yang namanya yang benar itu benar, yang salah itu benar, kita tegakkan itu dulu. Nah, seberapa derajat kebenarannya? Misalnya beginilah.
Piagam Jakarta, ya. Kemudian ada Kartosuwiryo, harusnya kan negara Islam ini. Tapi dalam hal ini kelompok-kelompok intelektual, ahli-ahli agama berhimpun. Cukup dengan Piagam Jakarta saja. Yang kemudian amandemen. Artinya apa? Menjalankan syariat bagi pemeluknya. Ya. Jadi Yahudi, Nasrani apa? Malah Gus Dur nambah lucu lagi kan? Ya. Nah, sampai salam pun juga pakai Om Pimpa segala itu kan. Ya silakan masing-masing lah ya. Seperti tahun baru sekarang ini. Ini hebatnya apa? Tahun baru jatuh dengan tahun Rajab. Ini bulan pertaubatan. Nah, jadi kalau tobat, apa zikirnya itu, zikir pagi, zikir sore. Nah, jalanlah. Jadi kita balik, ada masalah PIK 2, secara legal dan juga menjalankan tata kelola dan pengelolaan ini salah. Menyakiti rakyat. Ya, hutan lindung, mangrove dimakan. Jumlahnya cuma 170 hektar, menjadi sekian luasnya. Kemudian dipagari itu laut. Di mana letaknya? Apa tidak menghargai jasa Mukhtar Sumaja sama Pak Juanda yang mendeklar kita menjadi archipelago, jadi negara kepulauan. Nah, kemudian masalah Hasto, ya tidak apa, salingan aja sekarang. Tapi sambil ini berjalan begini, ya Prabowo internalisasi, membenahi dirinya dan membenahi kabinetnya secara bertahap. Jadi ujian buat berat ya, berat. Cuma kan begini, Allah mengatakan tidak akan diberikan sesuatu kepada yang tidak memikulnya. Saya masih meyakini itu. Walaupun juga orang mempertanyakan agamanya, mempertanyakan ibadahnya, bisa ya segala macam lah ya. Karena juga dari hasil survei orang Indonesia ini juga yang sholatnya penuh waktu, tetap waktu itu hanya sekitar 33% itu, ya. Jadi PIK, permasalahan besar, merusak rakyat, ekonomi, dan sebagainya. Dan memberi peluang kepada China komunis untuk mengadop dan tinggal di sini. Ya. Kemudian yang kedua, KPK. Ini suatu lembaga yang harus diselesaikan. Nah, berikutnya adalah lembaga-lembaga lain, mana yang bisa bersihkan dulu itu. Jadi namanya, kalau dalam teori pendidikan, teori pengambil keputusan, ya, teori di dalam tata kelola kegiatan administratif itu ada namanya X-ray, ya. Jadi banyak tumpukan masalah. Jadi kalau yang sulit pinggirkan dulu, yang sulit pinggirkan dulu, yang mudah langsung selesaikan. Jadi yang tadinya masalahnya ada 50, sekarang tinggal 30. Dari yang 30 ini mana yang bisa, yang agak ringan, ya hambatannya bersihkan lagi, tinggal 20. Nah, kalau sudah tinggal 10, ini kan masalah Mulyono and the gang. Itu tugas Prabowo. Ya, itu tugas Prabowo. Di dalam teori manajemen itu sudah ada. Seperti misalnya belajar. Belajar itu apa? Yang enak tuh istilahnya sitting by Nelly namanya. Jadi kalau di kita tuh magang, kerja berdampingan. Nah itu, ya. Nah sekarang untuk itu Prabowo kan sudah bawa, menterinya dibawa ke Tidar. Nah itu pendadaran itu. Ya. Jadi banyak sekali, barangkali ini hari kita bicara PSN, bicara Hasto, bicara KPK. Nah mudah-mudahan, soal nanti MA juga kita bicara, MK kita bicara lagi nanti, karena dia ada keterkaitan ini. Ya, kita pengennya kan apa namanya suasana perpolitikan itu kan semakin hari kan semakin sejuk, bukan semakin membara kan gitu kan. Yang tidak berdampak buat rakyat. Sementara kan rakyat lagi dalam keadaan kesulitan, apalagi nih PPN naik, ya, setelah lagi barang-barang ikut naik, walaupun dijelaskan berkali-kali yang naik hanya kebutuhan barang mewah, tapi kenyataannya kan. Iya, jadi semua itu buzzer-buzzernya rejimnya bekerja. PPN juga dihebohkan. Padahal memang di ASEAN ini termasuk tinggi, kita sama dengan Filipina, 11%. Tapi yang pahamnya naik 1% itu sebetulnya 9%. Itu analisis dari putranya Safruddin Pranegara Yazid menganalisis. Ini gimana ya? Kalau Prof tadi memberikan saran kepada Presiden Prabowo tentang ke depan, kalau saran untuk KPK apa Prof kira-kira ini? KPK sederhana aja, supaya Anda ini bekerjalah, tegakkan hukum sesuai, ya enggak,
tupoksi dari KPK. Kalau tidak, Anda pun nanti akan mendekam panjang dan akan menjadi sejarah hitam bagi sanak keluarga Anda. Bekerjalah dengan baik. Walaupun sebagian Anda juga tersandera. Lebih baik tersandera sedikit daripada banyak, kan? Jadi sangat menarik tentang situasi perpolitikan nasional kita yang semakin hari semakin membara ya. Kita berharap setelah Pilpres ini, setelah Pilgub ini, suasana meredam, tapi makin hari makin membara, Prof ya. Mudah-mudahan bisik-bisik kita ini bermanfaat buat netizen terutama, dan bermanfaat juga buat yang mendengarkan ya. Nah, like channel ini Peace dan Channel, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, Prof ya. Ya, Bro. Jadi kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Peace dan Channel yang episode yang berikutnya di tahun 2025 ini. Selamat tahun baru 2025 ya, Prof ya. Ya, kepada pergantian tahun, tapi bukan selamat kepada pengertian lain. Ya, itu. Selamat. Tapi selamat datang Rajab juga. Selamat datang Rajab, yaitu bulan pertobatan. Ya, bulannya Allah. Ya, insya Allah bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, Bro. Bu. Enggak,